Halo, selamat sore. Mungkin ini belum sore ya sebenarnya. Selamat siang deh. Selamat siang sahabat Femina, teman-teman yang sudah berkumpul di Femina Live yang kali ini live dari Facebook Femina Media. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Memakai masker seperti yang saya lakukan tadi, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Dan juga kita tidak bepergian untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu diperlukan ya. Mengurangi mobilitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, seperti biasa di hari Senin kita akan bertemu dengan acara Femina Live COVID-19 Update yang merupakan kerjasama Femina bersama Satgas Penanganan COVID-19. Dan tentu saja kerjasama ini ditujukan untuk menekan lajunya perkembangan atau penyebaran COVID-19. Kita harus bekerja bersama-sama sehingga apa yang dilakukan menjadi lebih impactful. Mudah-mudahan ya. Saya Peti Fatima dari Femina akan menemani teman-teman semua untuk 1 jam ke depan pada acara Femina Live bincang mengenai COVID-19. Saya mungkin mau kasih pengantar untuk tema kita pada hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah yang perlu diketahui oleh para penyintas COVID-19. Jadi mereka yang sudah pernah kena COVID-19 dan sudah sembuh, apa yang harus dilakukan. Perkembangan harian penanganan COVID-19 ini sekarang agak kurang menggembirakan ya, seperti mungkin teman-teman juga membaca di berita dan lain-lainnya. Per hari Minggu 31 Januari 2021 kemarin, itu jumlah positif sudah mencapai 1.078.314. Sudah 1 juta lebih ya teman-teman. Itu artinya kita harus terus memperketat protokol kesehatan 3M, jangan lupa di mana saja, kapan saja, dan juga seperti saya sampaikan tadi, tidak bepergian untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu. Dan ini tentu saja agar jumlah ini mudah-mudahan bisa ditekan dengan kerjasama kita semua. Nah, di sisi lain, kita juga mendapatkan sebuah angka bahwa secara kumulatif, pasien yang sembuh dari COVID-19 itu jumlahnya sekitar 873.221. Itu artinya 800-an orang lebih penyintas COVID-19 ada di antara kita semua. Nah, kita juga sudah pasti membaca, mendengar, dan lain-lainnya bahwa para penyintas COVID-19 ini akan mempunyai antibodi di dalam tubuhnya. Nah, ini nanti kita akan tanyakan kepada ahlinya, seperti apa sih antibodi yang terbentuk itu dan seberapa lama, apakah selama-lamanya atau di waktu-waktu tertentu aja, karena kita juga dengar ada penyintas yang misalnya terkena lagi COVID-19. Dan yang jelas para penyintas ini bukan berarti tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan. Jadi tetap ya, 3M-nya tetap dan mengurangi mobilitasnya juga tetap. Nanti kita akan explore mengenai topik-topik ini dengan ahli kita pada siang hari ini. Nah, saya akan memperkenalkan ahli kita atau narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah seorang dokter ahli paru, yaitu Dr. Fathia Isbaniah, SPPK, MPD, KED, dokter spesialis paru dari RSUP Persahabatan, Rumah Sakit Persahabatan, dan juga beliau ini adalah tim subbidang optimalisasi Vaskes Satgas COVID-19. Pas banget ya, kita akan tanya sama Dr. Fathia ini apa aja. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya mengenai para penyintas ini, mungkin ada teman-teman juga yang memang kemarin baru kena COVID dan sekarang sudah sembuh, ingin tahu bagaimana agar hidupnya bisa lebih sehat dan tidak terkena lagi COVID dan bisa membuat sekelilingnya juga sehat. Silahkan Anda bisa bertanya ke kita semua di sini melalui kolom komentar. Silahkan Anda sebutkan nama, domisili Anda di mana, dan tanyakan apa yang menjadi masalah Anda. Oke, baiklah, kita sapa dulu ya Dr. Fathia yang katanya lagi ada di rumah sakit nih. Selamat siang Dr. Fathia. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Oke, dokter ngobrol-ngobrol dulu nih, dokter lagi di rumah sakit ya? Iya. Oke, jadi selama kita ngobrol-ngobrol, teman-teman, Dr. Fathia akan tetap menggunakan maskernya. Begitu ya dokter ya? Iya, harus. Oke, harus. Ya.
Dokter, apa yang paling menantang pada saat ini untuk dokter bekerja di rumah sakit di masa COVID? Yang paling menantang adalah kita harus berhadapan dengan masyarakat. Ada sebagian yang cuek, ada sebagian yang perhatian. Oke. Nah, yang cuek inilah yang membuat kita sedih karena mereka itu tidak peduli apakah tindakan mereka itu akan membahayakan orang-orang lain. Kenapa saya bilang termasuk para tenaga medis ya? Iya, kenapa membahayakan? Ya karena virus ini kalau dia kena yang kuat orang yang tersebut akan tahan, tapi kalau orang yang sudah lanjut usia, yang sudah komorbid itu bahaya. Nah, kalau misalnya sebanyak yang seperti itu akan banyak yang terkena, nah otomatis ya vaskes juga terbatas baik dokter maupun fasilitasnya dalam menangani orang-orang seperti itu. Oke, teman-teman, ini warning dari Dokter Fathia udah paling benar dan langsung disampaikan dengan tegas. Jadi teman-teman jangan cuek ya. COVID ini harus ditangani dengan baik dan kita juga perlu bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Tadi dokter bilang selalu dengan protokol kesehatan yang baik dan memperhatikan kesehatan masing-masing. Gitu ya dokter ya? Iya. Oke. Dokter Fathia, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Hari ini kita mau ngebahas soal yang perlu diketahui oleh para penyintas COVID-19. Saya mau bertanya hal-hal yang umum dulu dokter. Jadi kan sekarang nih kalau masyarakat lagi tegang mendengar kata 1 juta positif atau 1 juta lebih positif ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau dari pandangan dokter, apa sih artinya 1 juta itu bagi masyarakat maupun bagi para petugas kesehatan? Monggo dokter. Ya, jadinya arti 1 juta itu merefleksikan bahwa semua kegiatan yang sudah pemerintah lakukan seperti PSBB, PPKM itu tidak berhasil. Ya. Okay. Buktinya dari hari ke hari angka semakin banyak. Aktivitas gitu ya? Aktivitas seperti biasa saja, tidak ada apa-apa, tidak ada pembatasan yang seperti disebutkan oleh pemerintah, semuanya jalan seperti biasa, kecuali toko-toko tutup lebih awal. Ya. Ya, jadinya artinya angka 1 juta ini ya sebetulnya hanya sekedar angka saja, tidak diistimewakan. Tidak ada implikasi apa-apa, hidup jalan terus seperti itu. Kalau bagi petugas kesehatan, mungkin ada himbauan buat kita, dokter, selain yang tadi sudah disampaikan di awal? Ya, himbauan dari tenaga kesehatan ya lihatlah rumah sakit sudah overload, pasien di rumah sakit pun yang membutuhkan ICU juga semakin lama semakin banyak. Semakin banyak juga pasien yang harusnya membutuhkan alat bantu napas tetapi tidak bisa karena memang keterbatasannya. Ya. Oleh sebab itu yang paling penting adalah melakukan pencegahan. Apa itu pencegahan? Ya seperti tadi 3M. Tidak usah berpergian yang tidak penting. Mal-mal jangan dulu membuat keramaian dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Fathia untuk penjelasannya. Itu benar adanya ya. Jadi teman-teman sekali lagi ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali merefleksikan diri kita bahwa apakah kita sudah membantu sama-sama kita dan sekeliling kita untuk hidup lebih sehat dan juga melakukan protokol kesehatan 3M itu dengan taat di mana saja, kapan saja, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Dokter Fathia, tadi dokter udah menyampaikan soal keterbatasan ruang ya, keterbatasan alat di rumah sakit gitu, yang sekarang menjadi isu. Nah, mungkin dokter bisa memberikan update kepada kita atas nama Satgas COVID-19, sebetulnya seperti apa sih ketersediaan rumah sakit atau alat-alat kesehatan di rumah sakit saat ini untuk menangani COVID? Kan terutama minggu lalu barangkali ya, banyak sekali cerita bahwa banyak orang yang sudah ditolak untuk masuk ke rumah sakit karena memang tidak ada tempatnya. Gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan yang di Jabodetabek deh, gitu. Apa yang terjadi hari ini, dokter?
Ya, jadinya untuk rumah sakit yang di Jabodetabek itu angka keterisiannya itu hampir 80%. Begitu juga dengan ICU. ICU itu tuh hampir 90%, ya. Dan ini merupakan terus terang kami di Vaskes itu juga bingung karena rumah sakit memiliki keterbatasan dalam menerima pasien. Bukan rumah sakit menolak, tapi memang tidak bisa. Kalau pasien dipaksa masuk, nanti tempat tidurnya tidak ada. Yang paling penting adalah oksigen, karena yang diperlukan oleh pasien COVID adalah oksigen dan lain-lainnya. Tidak mungkin pasien rumah sakit menolak kalau memang tempatnya ada. Itu jangan jahat sekali seperti kalau misalnya berpikir seperti itu. Ya, jadinya apabila rumah sakit menerima pasien itu juga harus melihat dulu pasiennya. Kalau misalnya pasiennya tenang-tenang saja, saturasi oksigennya bagus, sebaiknya memang diisolasi mandiri. Gitu ya. Isolasi mandiri di rumah atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi kalau memang dia harus dirawat, kalau ada tempat pasti diterima oleh rumah sakit tersebut. Jadi dapatkah saya simpulkan bahwa kalau misalnya kita terkena COVID atau positif COVID, tapi kita baik gitu ya keadaannya, kita bisa membantu dengan isoman di tempat di rumah kita atau di tempat yang sudah ditentukan, gitu ya dokter ya? Tidak semuanya pergi ke rumah sakit. Tidak semuanya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, karena rumah sakit pasti akan didahulukan mereka yang sangat diperlukan. Benar. Ya. Dokter, apakah ada informasi data terbaru tentang tempat-tempat untuk isoman yang disediakan oleh pemerintah? Itu keadaannya gimana? Penuh juga kah atau bagaimana? Setahu saya juga tetap penuh ya, tapi mungkin bertukar, maksudnya yang sudah selesai menyelesaikan isoman dia akan bertukar dengan yang baru. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan pada dinas kesehatan provinsi masing-masing. Oke, teman-teman, dari 2 pertanyaan tadi banyak sekali informasi yang kita dapat. Jadi untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton Femina Live dari Femina Media dengan Satgas COVID-19 ini, untuk Anda yang mau bertanya mengenai para penyintas, apa yang harus dilakukan setelah kita terkena COVID dan sembuh, silahkan langsung di kolom komentar ya. Hari ini kita bertemu dengan Dr. Fathia Isbaniah dari Tim Subbidang Optimalisasi Vaskes Satgas COVID-19. Dokter, lanjut ya pertanyaan kita ya. Dokter, sekarang kita mau ngobrol tentang para penyintas ini yang tadi sudah disebutkan bahwa jumlahnya kira-kira 800-an gitu ya, 800 orangan. Nah, sebenarnya dokter bisakah menjelaskan kepada kita secara medis apa sih yang terjadi pada seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 pada tubuhnya dia? Kalau misalnya di dalam tubuhnya timbul atau muncul imunitas, itu tuh berapa lama? Apakah akan selama-lamanya atau bagaimana? Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kita. Ya, jadinya seperti pada penyakit-penyakit infeksi lainnya, di mana tubuh kita memiliki sistem antibodi yang diingat sebelumnya. Jadinya apabila kita sudah pernah terpapar oleh virus tersebut atau tervaksinasi, maka tubuh tersebut akan mengingatnya. Nah, apabila kita terkena penyakit tersebut, infeksi tersebut, maka tubuh akan mengenali dan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi ini adalah yang diperlukan untuk menetralisir virus-virus tersebut. Nah, inilah yang disebutkan imunitas atau kekebalan alamiah tubuh terhadap infeksi virus COVID. Dari penelitian didapatkan untuk infeksi virus COVID ini bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi yang penelitian terbaru mengatakan bisa bertahan dari minimal 8 bulan. Ya. Jadinya dalam 8 bulan tubuhnya itu memiliki cukup antibodi untuk melawan virus COVID apabila dia terinfeksi kembali. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kalau seseorang setelah sembuh dari COVID, kan tadi dokter bilang ya imun tubuhnya itu kira-kira 6 sampai 8 bulan gitu ya. Apakah itu artinya dia tidak akan terkena COVID lagi? At least dalam jangka waktu itu.
atau ada syarat tertentu misalnya, tapi dia tetap harus sehat banget ini gitu. Gimana tuh, Dok? Ya, ya, jadinya kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh tiap-tiap orang akibat COVID-19 ini berbeda-beda. Beda-beda ya, oke. Ya, beda-beda. Oleh sebab itu ada banyak kasus juga yang ditemukan bahwa orang sudah terkena COVID bisa terkena lagi, ya karena antibodinya yang terbentuk berbeda-beda. Orang A terbentuknya sangat kuat, sangat baik, sehingga apabila dia terinfeksi, terinfeksi COVID, dia tidak menjadi sakit atau sakitnya menjadi ringan. Ada yang antibodinya tidak terlalu tinggi, sehingga apabila dia kena lagi, maka dia akan sakit lagi. Dokter Fathia, kalau beda-beda itu alasannya karena apa ya? Apakah ada sesuatu yang kita bisa lakukan agar pembentukan imun kita itu baik? Ya, jadinya kalau untuk membicarakan mengenai imunitas tubuh itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah komorbid, di mana pasien yang dengan komorbid itu atau penyakit penyerta itu memiliki imun yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Dan kebiasaan-kebiasaan hidup lainnya, sepertinya misalnya merokok, alkoholik, dan hal-hal yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Jadi memang ada faktor-faktor sama dengan faktor seseorang itu kemungkinan terkena COVID-nya ya dokter ya, komorbidnya, gaya hidupnya gitu ya dokter ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dokter, next question. Dalam beberapa kasus ada orang yang positif COVID-19 dan gejalanya sudah tidak ada, tapi ketika swab atau PCR berkali-kali masih positif. Itu kenapa ya dokter ya? Ya, jadinya ini yang disalah kaprahkan oleh masyarakat. Masyarakat selalu menanyakan positif, negatif. Kalau misalnya positif, berapa CT-nya? Ya, tapi ya sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi memang ada, memang dikatakan di banyak penelitian dan WHO memang sudah menyatakan seseorang yang terkena COVID-19 itu apabila dia gejala ringan, setelah 10 hari plus 3 bebas gejala, maka tidak perlu diperiksakan lagi PCR-nya. Cukup dikatakan lepas masa isolasi. Kenapa? Karena dari penelitian didapatkan setelah 8 hari virus itu sudah tidak bisa bereplikasi lagi atau sudah tidak bisa sudah bisa dikatakan tidak infeksius lagi. Oke, jadi yang tadi disampaikan oleh saya itu sebenarnya itulah salah kaprah yang terjadi di masyarakat ya dokter ya. Oke, teman-teman mudah. Ya, jadinya kalau misalnya masih positif, memang sebetulnya yang ditemukan adalah bangkai kuman tersebut, bangkai virus tersebut, RNA-nya. Nah, kelemahannya dari pemeriksaan PCR itu, dia tidak bisa membedakan apakah virus ini infektif, infeksius, apa tidak infeksius. Karena dia hanya menemukan RNA-nya, hanya dapat menemukan sisa-sisa bangkainya saja. Jadi kalau gitu, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, sebetulnya dia sudah tidak infeksius ya? Sudah tidak infeksius. Oke, jadi teman-teman, ini informasi yang sangat menarik. Terima kasih Dokter Fathia. Dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ini udah banyak yang bertanya. Nah, sekarang benar nggak sih kalau seseorang sudah sembuh COVID-19 itu mendapatkan semacam surat pernyataan sembuh? Itu benar nggak sih dokter? Ya, jadinya kalau misalnya seseorang yang habis dirawat dengan COVID-19, dia apabila keluar rumah sakit, dia akan mendapatkan semacam keterangan. Keterangan itu yang akan digunakan apabila pasien akan kembali kontrol ke rumah sakit. Sebetulnya istilah surat sembuh itu tidak 100% benar. Ya, karena pada saat itu dia bisa saja sembuh, tapi kita tidak tahu lagi yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Bisa saja pasien tersebut terkena infeksi lagi. Ya, jadinya bisa dikatakan sembuh pada saat itu. Oke, dinyatakan sembuh pada saat itu, tapi tidak bisa digunakan untuk selama-lamanya. Maksudnya tidak bisa digunakan untuk periode tertentu. Dengan demikian, kan artinya kalaupun kita sudah sembuh dan mendapatkan semacam surat keterangan dari rumah sakit misalnya, ya kita kembali lagi menggunakan 3M dan harus menghindari mobilitas, gitu ya dokter ya? Iya, tetap harus. Silakan dokter kasih pernyataan yang kencang mengenai ini. Soalnya banyak yang ngerasa kalau udah dapat surat terus dia bisa pergi kemana-mana gitu. Iya, tidak, itu salah.
ya. Ya. Kalau untuk bepergian tetap harus sesuai dengan prosedur, Aturan. ya. Misalnya memeriksakan swab antigen 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam atau PCR 2 kali 24 jam harus tetap. Walaupun walaupun orang tersebut sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit tersebut. Jadinya surat itu bukan merupakan surat sakti untuk seorang bebas kemana-mana. Oke, nah itu didengerin ya teman-teman ya. Jadi surat pernyataan itu bukan surat sakti terus kita merasa udah bebas 100%. Tetap kembali memakai masker dan melakukan hal-hal lain yang dianjurkan pada masa COVID-19. Seperti disampaikan oleh Dr. Fathia. Dokter, saya mau langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya dokter ya. Ya. Oke, saya mau membaca pertanyaan dari Yuliade Arishinta. Pertanyaannya seperti ini, Dokter Fathia. Kalau penyintas boleh berhubungan intim atau tidak? Apakah masih menularkan? Ya, kalau dia pasca COVID ya tentu dia sudah sembuh ya. Maksudnya sudah kemungkinan besar dia sudah negatif. Jadi silakan beraktivitas seperti biasa ya. Gitu. Ya. Makanya kan ke dokternya tuh harus sampai tuntas gitu ya dokter ya. Iya, betul nggak sih? Iya, benar. Ya. Oke, itu jawaban untuk Yuliade Arishinta. Sekarang pertanyaan dari Amaliani Khairunisa. Vitamin-vitamin apa saja yang diperlukan oleh penyintas COVID? Mungkin maksudnya agar tubuhnya menjadi kembali sehat dan lain-lainnya, dokter. Monggo. Iya, jadinya vitamin yang dibutuhkan sih sebetulnya biasa saja, seperti vitamin yang diminum pada saat menderita virus ya, virus infeksi COVID ini, ya. Ya, dan seperti ketika kita terinfeksi virus penyakit-penyakit lainnya, vitamin yang dibutuhkan seperti vitamin C pasti, vitamin D, vitamin A, vitamin E, vitamin zinc, mineral ya, multivitamin lah, dan zinc ya, multivitamin dan mineral. Dan jangan lupa semuanya itu lebih baik dalam keadaan bentuk segar seperti makanan ya. Sayuran, tidak bermakan makanan berpengawet dan lain-lain. Oke, ini menarik, banyak sekali pertanyaan juga masuk ke Femina. Jadi sebetulnya kalau kita proses penyembuhannya sama kalau kita kayak bangun sakit apapun ya dokter ya. Makan lebih sehat dan sebaiknya vitamin-vitamin yang disebutkan tadi itu berasal dari makanan yang kita konsumsi atau minuman. Itu ya dokter ya. Iya. Oke, dokter, saya mau bacain satu pertanyaan dulu dari audiens, setelah itu kita ngobrol lagi ya. Oke, ini dari Titan Rahadian. Adakah perlakuan khusus untuk penyintas anak-anak? Ya, kalau untuk anak-anak dengan penyintas COVID ya tidak ada yang khusus ya, tapi perlu diperhatikan pada anak-anak. Kadang-kadang untuk 3M-nya agak sulit ya, sepertinya. Ya betul. Jadi anak-anak ya dia sulit untuk mengontrol dirinya, memakai masker, mencuci tangan, tidak seperti orang dewasa saja. Orang dewasa saja kadang-kadang abai, apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak ya. Jadi mungkin memang para orang tua itu harus menjadi contoh yang langsung ya dokter ya. Ya. Oke. Dokter, kita tinggalkan dulu pertanyaan di kolom chat. Kita kembali lagi ke ngobrol kita ya, Dokter Fathia ya. Dokter, ini kita mau nanya nih, kalau berdasarkan medis tuh sebenarnya berapa lama sebuah gejala COVID itu ada di tubuh seseorang gitu? Apakah beda nggak sih mereka yang kasusnya berat dan yang OTG? Ya, jadinya berapa lama COVID itu berada di dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tergantung dari daya tahan tubuhnya, imunitasnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, jadi kalau di mana daya tahan tubuhnya bagus, maka dia akan cepat recovery, dia akan cepat pulih. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya rendah, seperti pasien pada usia lanjut dan komorbid, itu agak lama. Agak lama. Jadi sangat tergantung pada imun dia sebetulnya, bukan OTG atau beratnya ya dokter ya, gitu ya? Iya. Oke, dokter, pertanyaan berikutnya. Benar nggak sih kalau COVID-19 itu menyebabkan kelainan pada organ-organ yang diserang seperti paru-paru dan yang lain? Kita juga dengarkan ada yang misalnya otak dan yang lain gitu. Gimana tuh dokter? Ini penjelasannya ini kayaknya banyak hoax-nya juga sih. Ya, jadinya memang
Jadinya virus SARS-CoV-2 ini dia akan berikatan dengan sel-sel tubuh kita yang mengandung reseptor S2, di mana reseptor S2 ini ada di dalam otak, di paru-paru, banyak di jantung, di ginjal, di kelenjar endokrin, dan lainnya. Oleh sebab itu, apabila seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 ini bisa mengenai banyak organ, mulai dari otak, jantung, paru, endokrin, ginjal, hati, ya. Tapi tidak terlalu banyak, ya, seperti itu jadinya. Jadi memang dia bisa terkena ke banyak organ. Memang menyebabkan kerusakan gitu, dokter ya? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi yang disampaikan sama Dokter Fathia tadi di awal acara itu benar adanya. Kita nggak boleh cuek sebenarnya gitu. Nggak boleh menganggap enteng penyakit ini. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Gitu ya, dokter ya? Iya. Oke. Dokter, sekarang kita pengen ngobrol tentang long COVID. Ini juga di masyarakat rame banget ya tentang long COVID ini. Mungkin dokter bisa cerita sekali lagi, kita sudah pernah ngebahas ini juga beberapa kali sebelumnya dengan dengan Dokter Erlina. Sebenarnya long COVID itu apa sih, dan apakah kalau long COVID itu pada saat kita masih COVID atau setelahnya gitu? Dan apa tanda-tandanya kita mendapatkan long COVID itu kalau memang long COVID ini sudah mulai kelihatan muncul? Ya, jadinya yang dimaksud dengan long COVID itu adalah suatu gejala yang dirasakan oleh seorang pasien ketika dia setelah dia dinyatakan sembuh atau setelah menjalani masa isolasi. Jadinya gejala yang dirasakan pada saat dia menderita COVID, pada saat terinfeksi, akan terus dirasakan walaupun dia sudah tidak ada kumannya lagi atau sudah negatif. Ya, dan waktunya dan kapan dia bisa merasakan tiap orang bisa berbeda-beda. Ada mingguan, ada bulanan. Ya. Oke, maksudnya mingguan bulanan itu gimana tuh, dokter? Harinya, jadinya walaupun dia sudah selesai swabnya sudah negatif, dia sudah merasa sedikit lebih enak, dia sudah merasa perbaikan, tapi kadang-kadang dia merasakan waktu keadaan yang waktu dia rasakan ketika dia saat masih dia positif. Oke. Jadi memang berbeda-beda di setiap orang ya. Dan apakah kalau misalnya seseorang itu kan tadi kan kita sempat ngebahas juga bahwa kalau kita terkena COVID ya kita harus tuntas pengobatannya gitu. Jadi ke dokter yang benar gitu sampai selesai gitu misalnya dokter ya. Dan ini langsung bisa kedeteksi ya dokter ya. Ya, jadinya keluhannya apa saja ya, keluhannya seperti misalnya chronic fatigue, yaitu kelelahan yang tidak bisa hilang walaupun pasiennya tidur, insomnia, tidak bisa tidur, lalu penurunan nafsu makan, kadang-kadang ada demam yang intermittent, yang kadang-kadang, lalu ada nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, sakit dada. Jadinya apa yang dia dirasakan ketika waktu dia lagi sedang COVID itu masih tetap dia rasakan setelah dia sembuh. Kalau secara medis sarannya apa tuh Dokter Fathia? Kalau misalnya seseorang mengalami long COVID atau gejala-gejala yang tadi disampaikan? Ya, jadinya kalau dia yang merasakan dia long COVID, ya mungkin dia harus berkonsultasi dengan dokter psikiatri, ya. Lalu dia sebaiknya dia konsultasi dengan dokter rehabilitasi medis, ya, untuk mengurangi gejala-gejalanya, ya. Dan dia kadang-kadang dia harus memerlukan obat-obatan ya seperti antidepresi, obat untuk tidur, lalu obat kalau dia nyeri dia minum obat nyeri. Tapi semuanya itu harus memang berkonsultasi dengan dokter. Oke. Jadi teman-teman itu informasi yang terbaru tentang long COVID ya. Sangat bagus apa yang disampaikan oleh Dokter Fathia. Jadi kalau saya sih sebagai awam menyimpulkannya adalah kalau kita memang terkena COVID, ya kita harus tuntaskan, dan kalau terjadi gejala-gejala tertentu ya harus kembali ke dokter dan menyampaikan keluhannya sehingga bisa ditangani dengan baik. Mungkin seperti itu ya, dokter ya? Iya. Oke, dokter, kita menuju ke pertanyaan nih, mumpung ada yang bertanya kayaknya ini juga mungkin salah satu jenis long COVID ya. Ini dari Karyadi Haikal Afriza.
Selamat siang dokter, kenapa penyintas COVID-19 sudah 6 bulan sembuh kok kadang masih mudah capek ya? Ini sepertinya Karyadi ini juga penyintas. Ada sarankah untuk Karyadi? Ya, jadinya memang ini yang dinamakan dengan long COVID. Jadinya gejala yang dirasakan oleh pasien ketika dia sudah lama, sudah dinyatakan sembuh dari COVID-nya. Ya, hal ini masih merupakan penyelidikan dari banyak pihak di dunia. Iya, ya. Dan saat ini sasampai saat ini belum ada penjelasan ilmiahnya mengapa seperti itu, ya. Kemungkinan itu adalah sisa-sisa reaksi tubuh kita terhadap infeksi itu tadi ya. Infeksi virus. Ini masih dirasakan agak lama. Ya, jangan lupa tetap minum vitamin, tetap berolahraga, ya. Ya. Dan tetap untuk berpikir dengan positif seperti itu. Kalau misalnya merokok, nah ini nih yang paling penting nih. Tolong jangan merokok, karena merokok itu dapat menurunkan imunitas paru-paru kita. Paru-paru kita ini memiliki bala tentara yang bekerja sangat baik apabila kita terinfeksi bakteri atau virus. Nah, bala tentara itu akan kerjanya akan menurun apabila merokok. Seperti, ya. Oke. Nah, ini juga informasi yang baru teman-teman. Jadi teman-teman yang merokok sebaiknya kali berhenti aja deh gitu ya, lebih baik. Apalagi kalau misalnya memang terkena gejala COVID-19 seperti disampaikan oleh dokter tadi, menyerangnya ke paru-paru ya, paru-parunya harus sehat banget gitu ya dokter ya. Dokter, dari studi kasus yang sudah dilakukan, maksudnya dari pengalaman selama 1 tahun ini, adakah sebuah informasi mengenai seseorang itu bisa kena COVID sampai berapa kali sih dokter? Kalau memang dia terinfeksi lagi gitu. Ada nggak sih datanya itu? Dan kalau misalnya dia terinfeksi berkali-kali itu, apa sih yang terjadi dengan tubuhnya gitu? Dampak jangka panjangnya itu kayak gimana? Jadinya kalau misalnya seseorang tuh bisa terinfeksi COVID-19 ini lebih dari 1 kali. Ya, untuk berapa kalinya saya baca ada pernah 3 kali maksimal 4 kali ya di luar negeri. Ya, hal ini sesuai dengan daya tahan tubuhnya. Kalau misalnya biasanya infeksi yang kedua atau dan seterusnya itu bisa lebih ringan atau lebih berat. Otomatis kalau misalnya terkena COVID ya bisa terkena di semua organ tubuh kan. Jadinya kalau gejalanya ya sesuai dengan organ yang terkena. Misalnya kalau misalnya dia terkenanya paru-paru akan menjadi sering cepat sesak napas. Apabila dia terkenanya di otak maka bisa terjadi misalnya jadi jadi cepat linglung gitu seperti itu. Oke, jadi tergantung dia terkena di bagian apa gitu dokter ya? Iya. Oke, dokter ini saya punya satu pertanyaan dari pengalaman dokter ya bersama para penyintas ini atau juga pasien-pasien COVID gitu. Ketika apa saran dokter atau apa sih pengalaman dokter dalam proses penyembuhan seseorang yang terkena COVID-19. Adakah hal-hal yang mungkin kita bisa, ini bukan mengeneralisir ya, tetapi menjadi best practice, hal-hal baik yang dilakukan oleh pasien sehingga dia penyembuhannya lebih cepat. Baik dia di rumah sakit maupun dia isoman di rumah atau di tempat yang ditentukan. Ya, jadinya hal-hal yang sebaiknya dilakukan pada saat dia lagi sedang terkena infeksi ya, satu dia harus mengikuti nasihat dokter, minum vitamin ya, mungkin dokter akan memberikan antivirus dan jangan lupa tetap harus beraktivitas dan berpikir positif karena kan daya tahan tubuh juga terpengaruhi oleh pikiran kita. Jadi memang banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mempersepsi sakit itu ya dokter ya. Jadi akan ada dalam pikiran gitu. Selain hal-hal yang berupa fisik tadi harus minum vitamin dan lain-lainnya. Iya. Oke. Dokter Fathia, kita kembali ke pertanyaan dari audiens ya. Ini dari Isyana. Adakah alat tes yang bisa mendeteksi apakah si virus itu infectious atau sudah tidak? Ya, jadinya alat tes untuk kita memastikan apakah virus itu infeksius apa tidak, yang satu-satunya adalah kultur. Ya, kultur ya.
Tapi yang melakukan kultur virus ini hanya terbatas. Yang saya tahu ada di Eijkman, ya, Eijkman di Salemba. Dan untuk kultur virus ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oke. Jadi apa namanya? Sebetulnya kalau secara keamanannya sangat aman ya, karena memang ada di tempat yang tertentu gitu ya, lembaga penelitian gitu ya, dokter ya. Iya. Oke. Dokter, ini kita mau ngobrol tentang sekarang lagi banyak dibicarakan juga oleh konsumen atau oleh masyarakat tentang donor plasma konvalesen ya. Itu dokter mungkin bisa jelaskan itu tuh apa sih sebenarnya? Dan kemudian kebetulan Femina ini baru mengobrol dengan seorang penyintas minggu lalu dan beliau ini ingin jadi pendonor tapi tidak bisa karena dikatakan antibodinya tidak cukup tinggi. Monggo dokter. Ya, jadinya pemberian plasma konvalesen adalah kita memberikan plasma dari seseorang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini, yang diasumsikan banyak mengandung antibodi. Nah, antibodi itu yang diberikan kepada pasien yang sedang sakit COVID-19 ini minimal derajat sedang, tapi tidak bisa diberikan derajat berat. Ya, sebetulnya dari penelitian belum didapatkan suatu pernyataan yang resmi bahwa ini adalah terapi yang efektif, ya. Jadinya malah beberapa penelitian menyatakan penelitian ini kurang, maksudnya tidak bermakna, ya. Tidak bermakna dalam meningkatkan survival pasien COVID-19. Tapi ini memang jadi sedang dalam masa penelitian, boleh disampaikan seperti itu kali ya dokter ya? Ya, masih penelitian dan belum dinyatakan efektif. Tapi herannya banyak sekali orang-orang yang meminta pengobatan ini, padahal belum dikatakan efektif lah. Mungkin itu satu bentuk satu bentuk usaha juga sih kali dokter ya. Kalau buat masyarakat kan kenapa enggak? Ini kan enggak berbahaya ya dokter ya? Iya, kalau yang paling usaha adalah pencegahan. Pencegahan adalah ya masyarakat harus lebih aware supaya satu dia melaksanakan 3M, ya. Jangan cuek. Karena kenapa? Untuk penyakit ini adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita nggak tahu kita akan mendapatkan yang berat apa yang ringan. Syukur-syukur yang ringan. Kalau yang berat, saya sering sekali mendapatkan pasien sudah diberikan apa-apa, tapi TMS itu juga tidak tertolong juga, karena dia sudah berat. Jadi yang paling penting adalah mencegah supaya tidak terkena sakit. Contohnya apa? Yang satu, jangan berkerumun, jangan jangan membuat keramaian atau kemana-mana seperti itu. Oke. Dokter, kembali ke donor plasma itu berbahaya nggak sih? Maksudnya ada efek sampingnya nggak sih? Iya, tentu saja ada. Seperti halnya transfusi, pasti ada efek samping. Ada reaksi alergi ada reaksi alergi yang bisa ditimbulkan ketika plasmanya tersebut masuk. Itu kan benda asing sebenarnya. Nah, tubuh kita bisa menolak. Oke. Nah, teman-teman, ini juga sebuah informasi baru. Jadi donor plasma itu harus dipikirkan juga ya gitu. Kalau secara tadi Dokter Fathia udah bilang kalau secara medis sebetulnya belum ada pernyataan yang kuat apa hasil dari donor plasma itu. Jadi pikirkan, dan sebenarnya yang lebih penting adalah pencegahan seperti tadi ya. Dokter, tanya jawab lagi nih dokter. Ini Mas Karyadi, ini Mas atau Mbak ya? Aku nggak tahu deh nih. Karyadi ini bertanya lagi, maaf dokter, katanya kalau penyintas COVID-19 kenapa tidak boleh divaksin? Ya, jadinya untuk penyintas COVID-19 ini sebetulnya boleh divaksin, tapi untuk saat ini di Indonesia belum menjadi prioritas. Kenapa? Karena penyintas COVID-19 ini dia dianggap sudah memiliki antibodi. Jadinya yang diberikan adalah orang-orang sehat yang sebelumnya belum terkena infeksi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa infeksi COVID-19 ini daya antibodinya akan menurun setelah 5 bulan atau 6 bulan atau 8 bulan. Oleh sebab itu, memang setelah penderita COVID-19 itu, setelah misalnya 8 bulan, itu 5 bulan atau 6 bulan itu boleh divaksin.
Tapi untuk saat ini belum ada waktu ketentuan kapan penyintas COVID harus divaksin. Oke, jadi ini teman-teman menggarisbawahi kembali apa yang disampaikan oleh narasumber dari Satgas COVID minggu-minggu yang lalu. Jadi sebetulnya yang sudah terkena atau para penyintas ini bukan nggak boleh divaksin, tapi prioritasnya memang bukan mereka. Kita memprioritaskan kelompok masyarakat yang lain gitu, karena asumsinya mereka yang sudah menjadi penyintas itu punya kekebalan tubuh. Nah, nanti pasti ada saatnya kita akan bisa divaksin, cuman waktunya memang belum bisa ditentukan. Kira-kira seperti itu ya dokter ya? Iya. Sabar gitu ya dokter ya? Iya, sabar. Sabar ya, kita nunggu giliran. Oke, dokter, sekarang nih kalau kita baca-baca di media juga, baca-baca jurnal dan segala macam, ini kan lagi rame soal mutasi virus dari SARS-CoV-2 ini gitu. Dan apa namanya, kita bisa lihat berita itu muncul misalnya ada mutasi terjadi di Afrika, tapi terus kemudian udah diketemukan di South Carolina di Amerika, lalu juga ada dari Brazil dan lain-lainnya. Dokter boleh kasih gambaran dong sama kita, ini sebenarnya mutasi virus COVID ini seperti apa dari penelitian-penelitian yang lebih valid, bukan cuma karena gosip-gosip. Terus kemudian yang kedua, apakah dengan adanya misalnya mutasi ini, seseorang yang terkena apa namanya, kita yang udah dapat vaksin itu bisa kena lagi nggak karena mungkin virusnya berbeda? Iya, bisa. Jadinya yang dimaksud dengan mutasi virus memang ini ada hal yang lumrah, yang memang sifatnya virus itu adalah bermutasi, ya. Dan pada COVID-19 ini adalah terjadi mutasi pada protein S-nya atau spike-nya. Dari yang ditemukan di Afrika dan yang di Inggris dan beberapa negara lain sudah menemukan, itu ditemukan katanya virus ini varian baru ini dia 4 kali lebih menularkan. Tetapi ada yang mengatakan 4 kali lebih dia lebih menularkan, tapi untuk daya mematikannya belum diketahui. Tapi Inggris bilang cukup mematikan, terutama pada orang-orang dengan usia lanjut. Jadinya yang harus dilakukan adalah ya kita tetap harus hati-hati menjaga protokol kesehatan, sering ya memakai masker kemana-mana, jangan berkerumun dan sering-sering mencuci tangan. Kalau seseorang udah divaksin, mungkin kena nggak kalau misalnya virus yang bermutasi ini memang ada? Ya, untuk saat ini dari beberapa produsen vaksin menyatakan vaksinnya cukup bisa untuk menangkal virus yang baru ini. Tapi yang namanya ini adalah virus baru, kita tidak tahu apa yang terjadi, masih dalam penelitian, untuk yang kedepannya belum pasti. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai mutasi virus ya. Dokter, kita tanya jawab lagi dengan pertanyaan dari audiens. Ini banyak banget nih pertanyaan untuk dokter ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih jawabnya. Oke, ini dari Ita Ahmad. Untuk hasil PCR ada CT atau CT. Saya sudah 1 bulan masih juga positif dengan CT di kisaran 22 sampai 26. Ada yang bilang itu tinggal bangkai, seperti disampaikan oleh dokter tadi. Bagaimana tahunya itu bangkai? Untuk segera hasil negatif dan bisa segera beraktivitas. Ya, jadinya kalau misalnya untuk mengetahui dia dengan CT 22 sampai 26 kita harus tahu dulu sebenarnya. Yang tahu itu hanya dokter dan petugas dan labnya. Ya, apakah pasien ini masih infeksius apa tidak. Untuk memastikannya memang dia lakukan kultur virus. Jadi memang harus diperiksa ulang ya dokter ya? Ya, di kultur virus, dilakukan kultur, dan itu bukan pemeriksaan yang yang mudah dan bukan merupakan prosedur yang lumrah untuk masyarakat. Oke, jadi artinya memang ini belum menjadi layanan kesehatan untuk masyarakat gitu ya dokter ya? Boleh nggak gitu nggak? Begitu ya dokter ya? Iya. Oke. Pertanyaan dari Sari Rohmawati. Saya sering baca broadcast ini mengenai donor plasma nih. Memerlukan donor tapi dengan syarat belum pernah melahirkan.
memangnya kenapa kalau sudah pernah melahirkan? Jadi syaratnya menjadi donor itu apa? Mungkin bisa diulang yang tadi dokter. Ini juga untuk syarat untuk menjadi seorang donor plasma konvalesen yaitu pernah terkonfirmasi negatif positif COVID, lalu sudah negatif, sembuhnya sekitar 14 hari sampai 28 hari yang lalu, dan memiliki titer antigen yang cukup tinggi. Dan diutamakan adalah laki-laki. Perempuan boleh, tapi belum pernah hamil. Mungkin karena takutnya lagi sedang hamil ya, atau usia reproduksi, sehingga takutnya pada saat hamil tidak boleh mendonorkan. Oh, jadi memang pada saat hamil tidak boleh mendonorkan, gitu dok? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Itu kenapa dokter? Iya, ya karena orang hamil ya tidak boleh memberikan darah atau produknya untuk ke yang lain, kan dia lagi sedang membutuhkan. Dia sedang membutuhkan ya, oke. Jadi seperti itu ya. Tadi pertanyaan dari siapa tuh tadi? Pertanyaan dari Sari Rohmawati ya. Oke, dokter. Saya mau update sedikit mengenai vaksin. Mungkin dokter mempunyai data-data. Jadi sampai hari ini sudah berapa banyak penduduk Indonesia yang divaksin, dokter? Untuk penduduk Indonesia yang sudah divaksin itu baru tenaga kesehatan saja. Dokter, kira-kira? Ya, untuk jumlahnya saya kurang tahu. Saya tidak update, Bu. Ya, oke. Jadi tenaga kesehatan itu yang sudah duluan ya, gitu ya dokter? Iya, yang sudah duluan vaksin. Duluan vaksin. Oke, dokter, adakah hal-hal lain yang berkaitan dengan para penyintas ini yang ingin dokter sampaikan kepada audiensnya Femina nih yang lagi nonton? Terutama yang kaitannya dengan menjaga hidup sehat selain soal 3M tadi. Iya. Jadinya untuk penyintas COVID-19, ya life must go on, tidak apa-apa. Sudah pernah terinfeksi, mudah-mudahan antibodinya sudah terbentuk, sudah relatif sedikit lebih kebal lah untuk terkena COVID lagi, tapi bukan berarti untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Tetap minum vitamin, makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang segar. Kalau yang lagi sedang merokok, tolong berhenti rokoknya, karena outcome atau luaran COVID-19 pada perokok itu tidak terlalu baik. Ya, karena dia langsung berpengaruh kepada keadaan paru-paru gitu ya, Dokter Fathia ya. Oke, Dokter Fathia, ini tidak terasa ya obrolan kita hampir 1 jam. Masih ada satu pertanyaan bisa disampaikan ke Dokter Fathia sebelum Dokter Fathia kembali beraktivitas hari ini, hari Senin yang sibuk pasti, tanggal 1 Februari 2020. Dokter, kalau informasi yang atau sharing yang banyak dilakukan oleh audiens Femina ini adalah klaster keluarga, gitu. Jadi ayah, ibu, dan anak-anak yang mungkin usianya masih usia anak-anak ya, di bawah 12 tahun gitu, atau di bawah 15 tahun. Nah, dokter bisa nggak kasih saran, pendapat, dan masukan bagaimana keluarga-keluarga ini harus bisa menjaga kesehatannya keluarga tersebut agar tidak terjadi klaster keluarga. Dan ketika misalnya ada yang terkena COVID, entah itu orang tuanya atau siapa gitu, apa yang harus dilakukan sebagai tindakan preventif agar keluarga ini tetap aman, tidak menular satu sama lain gitu. Monggo dokter. Jadinya kalau misalnya yang paling banyak yaitu klaster keluarga, di mana ada satu yang terkena tapi tidak tahu, dan dia menularkan ke orang lain orang yang terdekatnya dalam keluarga. Ya pesan saya ya tetap jangan kumpul-kumpul keluarga dulu, tetap sering-sering cuci tangan, dan memang kalau misalnya tidak memungkinkan dalam rumah berjauhan, ya tetap sebaiknya memakai masker, karena WHO bilang apabila dalam ruangan itu padat banyak orangnya dan tidak mungkin, itu sebaiknya memang memakai masker. Dan apabila termasuk di rumah ya dokter, masuk di rumah. Nah kalau misalnya memang tidak enak tapi memang seperti itu adanya, ya
Dan kalau misalnya satu orang sudah dalam anggota keluarga tersebut terkena COVID-19, sebaiknya dipisahkan, ya. Yang paling sulit kalau misalnya ayah ibu kena, anak-anaknya belum kena, nah siapa yang ngurusin anak-anaknya? Mungkin minta bantuan keluarga. Yang repot kalau keluarganya nggak ada, ya. Ya. Kalau misalnya bisa dipisahkan, ya, isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sampai sembuh gitu dokter ya? Iya, ya. Oke, Dokter Fathia Isbania, terima kasih banyak dari tim Sub Bidang Optimalisasi Paskes dari Satgas COVID-19 dan beliau juga adalah dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan. Terima kasih untuk ngobrolnya pada hari ini. Terima kasih banyak ya Dokter Fathia. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan Dokter Fathia juga tetap sehat, kita semua tetap sehat, dan selamat kembali bekerja pada hari ini Dokter Fathia. Terima kasih banyak ya dokter. Salam untuk teman-teman di Satgas. Ya. Terima kasih. Stay safe. Oke. Teman-teman yang sudah menonton program dari Femina Live Satgas COVID-19 yang hari ini kita bicara mengenai penyintas COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan pada acara ini bisa menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Dan seperti disampaikan oleh Dokter Fathia tadi, tidak ada cara lain sekarang, kita nggak boleh cuek, nggak boleh menganggap COVID-19 ini sebagai sesuatu yang ringan. Lebih baik kita waspada dan tetap melakukan 3M dengan taat. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Dan juga ada satu lagi adalah menghindari atau mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Karena sudah ketahuan bahwa mobilitas itu salah satu yang menyebabkan angka positif COVID-19 di Indonesia ini naik terus. Kan kita juga mau turun ya kurvanya ya teman-teman ya. Oke, dari obrolan tadi saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Saya Peti Fatima dari Femina undur diri. Sampai jumpa kembali pada program live berikutnya. Selamat sore.